Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Boleh kita melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu boleh kita kasih salam kanan dan kirinya. Katakan selamat datang. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu hati dan kita akan berdoa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini karena kebaikan-Mu. Kami ada hari ini karena kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau menjadi Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami tanggalkan semua beban masalah kami. Karena kami mau datang dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau ada di setiap musim kami. Engkau yang akan bawa kami terbang tinggi. Engkau yang akan terus menopang dan memberikan kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari ini terjadi kesembuhan. Ada mujizat, ada kemenangan, ada kelegaan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Siapkan hatimu saudara. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Yang percaya kita bersama dengan Tuhan, angkatlah suaramu Bapak Ibu. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan
tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Katakan Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. katakan Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. langkah kami Bapa. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Yang percaya hidupmu disertai oleh Tuhan, katakan Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapku ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bapak Ibu katakan Bersamamu ya Tuhan, kami sanggup berjalan aku karena kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang menopang. Inilah seruan hati kami Tuhan, inilah doa kami Tuhan. bersamamu aku menang. Katakan bersamamu, Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi.
Bapak Ibu ambillah waktu yang baik ini untuk kau menyembah Tuhan. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bukalah hatimu, bukalah kedua tangan. Sembahlah Tuhan Yesus. Sembah Bapa kita. Angkatlah pujianmu, bukalah suaramu. Naikkanlah mazmurmu di hadapan Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Katakan Bapak Ibu. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Buat untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Untuk kebaikanmu. Untuk kemurahanmu. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk keluarga yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Ya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ayo bersyukur Bapak Ibu. Ku mari bersama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara.
bersyukur kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Mari katakan bersyukurlah. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ya. Kasih setiamu di dalam hidup. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Bapak Ibu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami datang dengan penuh sukacita. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau mengurapi setiap kami. Kami percaya ada pemulihan, ada mujizat, ada kemenangan di dalam nama Yesus. Yang siap untuk bersukacita dan bersorak-sorai. Sama-sama kita mau katakan. Amin. Kita katakan. Amin. Amin. Bapak Ibu berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini coba Bapak Ibu lihat kanan kirinya. Katakan begini, kok cantik, kok ganteng pagi hari ini. Coba bilang dulu Bapak Ibu Saudara untuk kanan kirinya. Amin. Boleh diangkat kedua jempolnya Bapak Ibu tinggi-tinggi, jangan diturunkan. Saya mengajak kita semua menari, kita semua bergerak. Amin. Lu nggak ada suaranya, amin. Luar biasa. Angkat dulu jempolnya tinggi-tinggi. Yuk. Bapak Ibu, kita di sini semua menari bersama-sama, amin. Tidak sedang menonton konser, tapi kita mau memberikan seluruh hati kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan, amin. Yuk, kita turun sampai bawah. Jempolnya diangkat dulu tinggi-tinggi. Lai, ih cakep. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai. Sudah bisa Bapak Ibu? Yang belum bergerak dicolek kanan kirinya. Ayo turun sampai bawah. Bilang begitu. Siap? Yuk kita satu kali lagi. Jempolnya diangkat tinggi-tinggi. Lai. Loh sampai bawah. Lagi. Lai. 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 Turun Bapak Ibu. Lai. Lai. Yuk memusik, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Bapak Ibu. Suaranya yuk. Asik. Sama-sama katakan Bapak Ibu.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lagi jempolnya ya. Lay, 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 lay. Katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yuk menari. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Menari ya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Semua disayang, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Lagi Bapak Ibu. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Yang percaya kita disayang oleh Tuhan, kita yang menyayangi Tuhan, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Amin. Lagi yuk. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya. Adakah di sini Bapak Ibu yang datang dengan suami dan istrinya? Boleh diangkat tangannya tinggi-tinggi. Yang datang dengan anaknya, yang datang dengan orang tuanya, yang datang dengan kekasihnya. Ya, Bapak Ibu boleh menggandeng atau memeluk pasangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba dicari istrinya sendiri, dicari suaminya sendiri. Seperti ini saya dengan Kak Feby. Luar biasa. Bapak Ibu sudah mendapat gandengannya? Coba saya belum melihat. Digandeng yuk orang-orang terkasihnya Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur dapat beribadah bersama-sama orang yang kita kasihi. Amin. Sama-sama katakan. Sayang, sayang, disayang. Suara Bapak Ibu. Sayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Kita semua disayangi Tuhan, kita menyayangi Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Glory,
Coba bilang ke kanan ke kirinya begini. Aku mengasihimu. Amin. Yang mengasihi kita berikan tepuk tangan lebih meriah dari ini. Lebih meriah tepuk tangan. Ayo bersukacita Bapak Ibu. Lebih lagi berikan sukacitamu kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Ayo yang bersyukur katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Ayo bersama-sama bersorak-sorak ya. Soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo bersorak. Soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya. Haleluya. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Bapak Ibu? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Bersama-sama ya. Soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah. Ayo lebih semangat Bapak Ibu. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah. Haleluya. Hey, soraklah. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, dengan segala hormat, ayo kita menari satu kali lagi. Siap? Sekarang saya minta kita semua menghadap ke sebelah sana Bapak Ibu. Kita akan maju 2 langkah, kita turun. Lalu kembali ke sebelah sana, maju 2 langkah, turun. Siap ya? Kita coba. 1, 2, 3, go. Soraklah. Turun. Soraklah. Yang di atas jangan mau ketinggalan. Yuk sama-sama. Soraklah. Hey, soraklah. Siap? Siap. Come on. Soraklah. Soraklah. Yuk, musik semua mainkan. Soraklah.
imam kanan dan kirinya, katakan kau diberkati Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan satu kali lagi Bapak Ibu. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang lebih meriah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tadi hujan Bapak Ibu ya. Sekarang lebih adem, lebih dingin. Amin. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu semua. Karena saya juga ingin disayang oleh Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Rahel Mutiara. Saya datang dari kota Surabaya Bapak Ibu. Dan saya datang bersama dengan suami saya. Puji Tuhan, untuk di Palangkaraya saya sudah ketiga kalinya Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin juga dari tanggal 6 saya sudah berangkat ke Kahukup Bapak Ibu. Kami ada Natalan bersama-sama dari sebuah perusahaan. Bapak Ibu ada yang dari Kahukup, ada yang dari dekat-dekat sana mungkin. Ada yang tahu ya perjalanannya luar biasa. Naik turun kelok-kelok, tetapi semuanya di dalam keadaan yang baik. Karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dan suami sudah dikaruniakan seorang putra yang bernama Nicholas. Jadi anak kami satu Bapak Ibu sudah usia 14 tahun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya sedikit bersaksi. Ketika dulu keadaan kami baik-baik saja. Bukan berarti hari ini tidak baik, tidak Bapak Ibu. Yang namanya hidup itu ada prosesnya Bapak Ibu. Proses saya, proses Bapak Ibu mungkin kita berbeda. Tapi yang penting tujuan kita satu, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Yang penting satu Bapak Ibu, kita semua percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap kita, Tuhan Yesus yang memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, ini kejadian sudah bertahun-tahun yang lalu. Ketika suami saya bekerja di perusahaan yang baik, gajinya cukup, lebih dari cukup bahkan. Kami tidak pernah berkekurangan, kami boleh bisa menabung, bisa punya rumah, bisa punya ruko. Waktu itu suami saya juga ada usaha pengangkutan Bapak Ibu. Jadi bisa punya truk lebih dari 5 waktu itu, saya kurang lebih ingat. Bapak Ibu Saudara, tapi di mana ada satu titik kami benar-benar terasa hidup kami itu nol Bapak Ibu. Urusan pekerjaan suami yang ya begitulah Bapak Ibu ya, ada saingan dan sebagainya. Lalu Tuhan pernah izinkan kami di titik nol Bapak Ibu. Ketika itu apa yang kami punya mulai kami harus jual satu persatu. Untuk menutupi biaya hidup, menutupi cicilan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dan waktu itu tersisa hanya satu buah mobil yang sudah lunas. Dan kami tersisa satu apartemen kecil aja Bapak Ibu. Kami merasa itu cukup untuk kami bertiga. Tapi apartemen itu masih cicil Bapak Ibu. Karena memang kondisinya waktu itu kami baru ambil. Berjalannya waktu kami ternyata nggak mampu membayar cicilan apartemen. Kami tunggak, kami menunggak Bapak Ibu, dan itu lama. Sampai akhirnya kami mendapatkan surat cinta Bapak Ibu dari bank, dari apartemen itu sendiri. Bahwa kalau ini nggak dibayar, ya ini bisa disegel. Kalau mau masuk ya harus bayar seperti itu. Lalu kami negosiasi Bapak Ibu dan ternyata nggak bisa. Ya intinya ya kamu bayar kamu bayar dulu gitu. Baru kamu bisa melanjutkan tinggal di sini. Bapak Ibu, suami saya berpikir begini, kita jual mobil aja supaya hasil dari penjualan mobil ini kita menutupi uang apartemen. Pertama saya nggak setuju Bapak Ibu. Saya berpikir kita ini bertiga. Mau pergi kemana-mana nanti susah saya bilang. Anak juga sudah mulai semakin besar, nggak mungkin naik sepeda motor bertiga saya bilang. Tapi suami saya bilang gini, kamu mau tinggal di mobil? Nggak, bisa membayangkan kamu tinggal di mobil terus kita nggak ada tempat tinggal seperti apartemen atau rumah, dia bilang. Tapi di situ saya berpikir ya juga gitu kan. Suami saya bilang nggak apa-apa, nanti kan ada Grab, ada taksi, dia bilang. Oke.
Oke lah, saya bilang. Akhirnya kami sepakat Bapak Ibu untuk bisa menjual mobil kami. Dan suami saya mulai menyebarkan Bapak Ibu. Dan ada seorang teman yang mendengar berita ini dan dia langsung telepon ke suami saya. Dia bilang, "Ko, mobilnya dijual ya? Aku beli aja." Bapak Ibu karena itu teman, karena kami mengenalnya, kami percaya. Kami serahkan BPKB, STNK, unitnya. Silakan dibawa, jangan lupa transfer. Bapak Ibu 1-2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, setengah hari, 1 hari, 2 hari berlalu. Uangnya gak pernah masuk ke dalam rekening saya. Kami sebagai manusia ya kita kan mencoba menghubungi Bapak Ibu. Tidak ada kabar. Kadang-kadang WA-nya dianggurin, kadang-kadang gak aktif. Saya mulai gelisah Bapak Ibu. Saya takut rasanya. Karena saya berpikir oh ini andalan kita satu-satunya begitu. Bapak Ibu, selang dari 1 minggu saya mendapatkan telepon. Saya ada pelayanan di Papua. Saya berpikir apa gak usah ambil pelayanan ini gitu. Karena saya sedang ada masalah di sini. Kalau kita tinggal bagaimana cara kita menyelesaikannya. Tapi suami saya, lagi-lagi suami saya Bapak Ibu ya jangan bosan-bosan. Karena memang saya hidupnya selalu sama suami saya kemanapun. Dia bilang gini, jangan ditolak. Ini pelayanan, ini kesempatan untuk kamu, dia bilang. Masalah, ayo kita taruh dulu, kita diam dulu, ayo kita pelayanan. Akhirnya kami berangkat. Kami berangkat 1 minggu kami pelayanan dan kami kembali ke apartemen Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Apartemennya ada tulisan, unit ini disegel. Saya cuma bisa terdiam di depan pintu. Saya cuma tanya gini, setelah ini gimana? Ayo, kata suami saya, kita kan ada berkat, kita coba datangin. Kita datang ke marketingnya, terlalu dia bilang gini, gak bisa uang segini. Karena cicilannya harus dibayarnya sebesar ini. Uangnya masih belum cukup. Terus saya bilang, tapi tolonglah, kan saya ada anak kecil. Kami sudah duduk berjam-jam di lobi, tolonglah saya bilang dibuka aja dulu. Dia bilang gak bisa, cuma gak bisa dan gak bisa katanya. Lalu akhirnya kami bertiga duduk di lobi Bapak Ibu, tanpa kami tahu apa yang harus kami lakukan. Saya cuma bisa lihat orang yang lalu lalang, silih berganti datang dan pergi gitu. Saya lihat jam, mau sampai kapan di sini, saya berpikir begitu. Lalu suami saya ngajak kita doa, ayo doa yuk, dia bilang gitu. Karena gak ada yang bisa kita lakukan. Dia berusaha menghubungi temannya itu gak aktif Bapak Ibu. Kami coba lagi gak aktif terus. Sampai satu titik ternyata aktif Bapak Ibu. Langsung suami saya telepon. Tapi dia ngomongnya begini, "Kok kamu itu terlalu mengganggu saya," katanya. "Kamu tahu velg mobilku jauh lebih mahal daripada harga unit mobilmu," katanya. Di situ saya rasanya hancur Bapak Ibu. Kok bisa ya orang ini sudah bawa mobilnya, dia menghina. Saya sampai bilang suami saya, "Kok kamu terima toh yang? Kok kamu terima?" Saya bilang. Dia cuma bisa bilang satu, "Ya karena aku gak punya kekuatan," dia bilang. "Kita gak bisa balas. Sudah ayo kita duduk kita berdoa," dia bilang. "Pasti ada jalan," katanya. Akhirnya kami berdoa Bapak Ibu. Kami berdoa, sebenarnya saya sempat membantah Bapak Ibu ya. Karena saya berpikir, loh saya ini udah doa loh. Pagi bangun berdoa. Mau makan kita doa. Mau pergi kita doa. Malam sebelum tidur kita doa. Saya sampai bilang, enggak kurang-kurang loh aku doa. Sudah kamu jangan banyak ngomong, dia bilang. Jangan banyak bantah. Ayo doa. Akhirnya kami berdoa Bapak Ibu, kami gak peduli itu di lobi. Tapi kami berdoa. Di situ kami hanya minta tolong satu saja kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan dengan caramu. Bapak Ibu kami sudah berdoa, kami duduk. Lagi-lagi kami tidak tahu harus berbuat apa. Handphone saya bunyi Bapak Ibu.
Dan ternyata teman saya yang telepon, saya angkat. Rahel, kamu ada di mana? Dia bilang, saya ada di Surabaya. Ya puji Tuhan sudah ada di Surabaya, saya bilang. Ayo ketemu dengan saya. Tapi kamu tahu ya Rahel, saya itu paling gak suka nunggu. Dia bilang, ayo kamu cepat datang. Saya berpikir gini, ini temen juga kok gak ngerti perasaan saya. Saya ini udah gak ada kendaraan, disuruh cepet-cepet gitu ya. Tapi saya berpikir lagi, ya memang dia gak tahu Bapak Ibu kondisi saya. Lalu kami pergi. Kami berpikir, oh ya enak nih mau ditraktir makan biasanya Bapak Ibu ya. Kita mau ketemuan, mau ngobrol, mau makan gitu. Tapi ternyata ketika saya dan suami nyampai ke sana, itu adalah sebuah perumahan. Dia menunjukkan rumah yang baru dia beli, rumahnya sudah direnovasi, rumahnya cantik, rumahnya bagus 2 lantai Bapak Ibu. Kami ditunjukkan dari atas ke belakang, atas ke bawah, depan ke belakang, disuruh puterin itu rumahnya, diliatin. Dan saya cuma bisa bilang bagus sekali rumahmu, bagus sekali rumahnya Pak, saya bilang. Lalu dia tanya lagi, dan dia tanya lagi, saya sampai rasanya sudah tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Karena saya berpikir tempat saya disegel tapi rumah ini kosong. Kenapa? Dia cerita anakku tak beliin rumah ini nggak mau. Dia lebih memilih rumah yang lain yang jauh lebih besar, yang klasternya jauh lebih mewah seperti itu. Bapak Ibu Saudara, waktu di dalam rumah itu saya cuma bilang begini, Tuhan, rumah ini kosong loh Tuhan. Rumah ini dibeli tapi tidak diinginkan. Sementara saya punya tempat tinggal yang saya inginkan, tapi tempat tinggalnya gak boleh masuk Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak pernah membandingkan ya, yaitu memang berkatnya dari teman saya. Lalu dia datangi saya, dia duduk bersama dengan saya dan Kostiawan, dia bilang gini, kalian mau atau tidak rumah ini? Saya kaget, saya pikir loh ternyata dia jual rumah. Saya langsung bilang, saya gak mampu kalau hari ini disuruh beli. Loh, saya gak nyuruh kalian beli, dengarkan perkataan saya. Kalian mau atau tidak menempati rumah ini? Suami saya mungkin lebih peka Bapak Ibu ya. Dia langsung gandeng tangan saya, dia bilang gini, kami mau menempati rumah ini. Bapak Ibu, sampai hari ini saya menempati rumah yang datangnya dari Tuhan, yang tidak perlu saya bayar 1 peser pun. Saya berpikir Bapak Ibu, Tuhan jalan ini tertutup. Jalan ini tertutup. Mobil kami hilang. Apartemen kami ditutup. Kami harus berbuat apa Tuhan? Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam Bapak Ibu. Karena saya dan Bapak Ibu kita semua anaknya Tuhan. Karena saya dan Bapak Ibu kita semua berharga di mata Tuhan. Dia pasti akan menolong engkau tepat pada waktunya. Amin. Ayat firman Tuhan di Filipi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Karena sungguh masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Amin Bapak Ibu. Kasih salam kanan kirinya. Percaya mujizat terjadi dalam hidupmu. Percaya Bapak Ibu. Ayo andalkan Tuhan. Ayo berserah kepada Tuhan. Pagi hari ini, apa yang menjadi kerinduan dari Bapak Ibu? Kau nyatakan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau ragu kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau khawatir lagi Tuhan. Karena kami percaya sekali Tuhan menolong, Tuhan akan tetap menolong. Amin. Bapak Ibu puji Tuhan. Hari ini saya, suami saya, bahkan anak kami, keadaan kami sekarang sudah jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, lagu yang akan saya bawakan ini berjudul Kasih-Mu Menguatkanku. Ini sekarang sedang ada proses baru dalam hidup kami Bapak Ibu. Lagu ini ada di YouTube saya. Saya buat channel rohani, jadi pujian, penyembahan, nyanyian, semua ada di dalam YouTube saya. Rachel Mutiara atau Rahel Mutiara. Bapak Ibu, tapi saya sedih nih. Tanggal 12 kemarin saya dapat berita bahwa YouTube channel saya itu dihack. Enggak main-main Bapak Ibu.
Mereka sempat menyalahgunakan untuk penggalangan dana. Saya kaget, saya juga sedih Bapak Ibu. Saya hanya minta satu sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kembalikan YouTube ini. Karena saya melihat perjuangan suami saya juga melihat banyak sekali teman-teman yang diberkati lewat YouTube ini karena kita sama-sama bisa memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kita berjauhan, tapi kita bisa bersatu di YouTube. Dan saya bersyukur Bapak Ibu ya ini boleh menjadikan pribadi kami mungkin lebih lagi berserah dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya, saya minta doanya dari Bapak Ibu biarlah YouTube ini boleh dikembalikan. Dan tidak ada satupun video yang terhilang Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala. Siapkan hatimu, menyembahlah, berdoalah, percayalah. Mujizat itu ada. Di saat kami lemah, Engkau yang menolong kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Pengharapan kami, kekuatan kami. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Kita percaya kita ditolong oleh Tuhan, amin. Katakan dengan sungguh-sungguh. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu, ya Tuhan. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Mari angkat kedua tanganmu orang-orang yang percaya. Tuhan
Engkau yang berbeban berat, Tuhan yang memberikan kelegaan. Engkau yang sedang patah hati, Tuhan yang akan memelukmu. Janjinya Tuhan itu iya dan amin. Kepada Pastor Jeffrey S. Chandra, mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu. Tuhan menolong seluruh hidupku, ku percaya akan janji-Mu, ya Tuhan. Tuhanku heran ajaib perbuatan-Mu, ku percaya Kau menolong. Satu kali lagi dengan iman percayamu, mari katakan Bapak Ibu. Tuhan menolong seluruh hidupku, ku percaya akan janji-Mu. Tuhanku heran ajaib perbuatan-Mu, ku percaya Kau menolongku. Ku percaya Kau menolongku. Kami percaya, Ku percaya Kau menolongku. berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Ambil waktu yang baik ini untuk kau berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Yes, ambil waktu yang baik ini kau berdoa. Berdoa di hadapan Tuhan. Peluklah kami Bapa. Tolonglah kami Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Satu kali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terpujilah Tuhan. Amin. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud. Angkat suaramu Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Ditinggikan Mari tinggikan Tuhan Yesus. di Tidak ada yang lain. atas pujian. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Yes. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang bawa tur ke Israel, Bapak Ibu Saudara. Setelah beberapa kali saya bawa tur ke Israel, kali ini saya baru sadar. Meskipun namanya danau, namun danau Galilea itu besar sekali
dan ombaknya luar biasa. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris dia disebutnya Sea of Galilee. Pada waktu kami tiba di sana, Bapak Ibu Saudara, cuacanya buruk. Hujan keras dan ombaknya betul-betul luar biasa. Sekalipun namanya danau. Nah, karena ombaknya luar biasa, pada waktu itu kami tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu. Karena tidak diizinkan naik perahu, jadi saya di tepi danau itu saya merenung, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu saya merenung di tepi danau itu, saya diingatkan akan 2 kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau itu. Namun sayangnya, 2 kejadian dahsyat itu, dua-duanya menggambarkan tentang ketakutan. Kejadian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Tapi dia tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu sehingga membuat murid-muridnya begitu ketakutan sampai mereka pikir mereka akan binasa. Padahal Tuhan Yesus ada bersama mereka. Nah, kejadian yang kedua, Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Namun kedatangan Tuhan Yesus yang dramatis itu ternyata tidak membuat murid-muridnya tenang. Mari kita mau baca firman Tuhan. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yesus mendesak murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan pergi mendahuluinya ke seberang. Sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, ia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia berada di sana seorang diri. Saat itu perahu murid-muridnya berada di tengah-tengah danau dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Kira-kira jam 3 malam itu, Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Ketika melihat dia berjalan di atas danau, para murid-murid itu takut dan berkata, "Itu hantu." Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, lalu berjalan di atas air datang kepada Yesus. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak dan berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya. Dia memegangnya dan berkata kepadanya, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Kemudian mereka naik ke atas perahu dan redalah angin itu. Dan mereka yang ada di dalam perahu menyembah dia dan berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Putra Elohim." Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus ini bergaul karib dengan Tuhan. Mereka jalan bersama, mereka makan bersama, bahkan di hadapan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa tidak mengenali Tuhan? Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, badai dalam hidup ini bisa mengaburkan pandangan kita akan Tuhan. Yang menarik dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air? Lalu kenapa kemudian Petrus yang sama dia tenggelam? Firman Tuhan tadi kita baca, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu dia keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, angin sakal, air yang bergejolak di bawahnya, maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita cuma melihat apa yang tengah terjadi dengan dunia ini. Kalau hari-hari ini kita cuma melihat persoalan masalah yang ada dalam hidup kita, maka percayalah kita juga pasti akan tenggelam dalam samudera kehidupan kita ini. Itu sebabnya saat ini saya mau ajak kita ubah cara pandang kita.
Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya itu yang kita pandangi Bapak Ibu Saudara, maka semakin lama itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya saya katakan ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Tapi pandang kepada Tuhan kita, maka kita akan mendapati kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini sebenarnya bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini, bukan masalah. Persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita dapat berkata apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Sirofenisia, anaknya kerasukan setan, dan dia meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk melepaskan anaknya dari kuasa jahat. Namun Tuhan Yesus tidak mempedulikannya. Wanita ini tidak putus asa, Bapak Ibu Saudara. Dia terus berteriak-teriak meminta pertolongan kepada Tuhan. Murid-muridnya untuk menyuruh dia untuk diam.
Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang di Israel. Namun wanita ini tidak pernah mau menyerah. Dia datang lebih mendekat lagi, dia tersungkur, dia menyembah. Tuhan Yesus tetap tidak bergeming. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita ini dengan berkata, biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan kalau kita yang ada dalam situasi wanita itu. Namun hebatnya wanita ini justru lebih merendahkan dirinya lagi. Dengan menjawab Tuhan berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian imannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Itu sebabnya dia berkata, oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah, anakmu sudah dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita sudah berseru meminta pertolongan daripada Tuhan. Namun seakan-akan Tuhan berdiam diri. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa datang di hadapan Tuhan, sebagaimana halnya wanita Sirofenisia tadi. Dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan justru seringkali datang dalam hidup kita di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan. Bahkan di detik-detik terakhir dari batas kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun satu yang harus kita pegang baik-baik. Dia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini kepercayaan kami.
kedua tangan di hadapan Tuhan saat ini. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangannya. Sebab dialah pemelihara hidup kita. Dia adalah Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Takkan pernah berhenti percaya. Selamanya hanya Engkaulah yang kami percaya. Di hadapan-Mu saat ini Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa pahami. Mengapa semuanya harus terjadi? Mengapa semuanya harus kami alami? Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju. Sebab kami percaya, tidak pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Melewati segala musim dalam hidup kami, sudah kami buktikan sendiri. Sungguh, Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, namun tetap harus kita akui Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini memang berat. Hidup ini tidak mudah, dan ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan jalani. Hidup ini memang berat Bapak Ibu Saudara. Namun hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapannya. Pada waktu kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan apapun yang ada di hadapan kita saat ini menjadi kebaikan bagi setiap kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara, bukankah selama ini kita berpikir yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa banyak dari antara kita yang tidak pernah terpikirkan bahwa mengeluh dan menggerutu itu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27, Tuhan menyamakan keluhan dan gerutuan itu dengan kejahatan. Jadi mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Yahweh? Tentunya iya.
Yahweh sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Yahweh mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Yahweh janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pada waktu itu bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak, kecuali Joshua dan Kaleb. Kenapa bangsa ini tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Bukankah itu janji Yahweh bagi mereka? Karena keluhan, karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus, tour guide lokal kami membentangkan sebuah peta. Lalu dia menunjukkan kepada kami, ini Mesir dan ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Tapi mengapa bangsa Israel harus putar 40 tahun di padang gurun? Karena keluhan dan gerutuan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di depan mereka tidak ada jalan. Yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun sekalipun tidak ada jalan, bagi Yahweh Alkitab tidak ada kata tidak ada jalan. Dia tetap sanggup untuk membuka jalan. Laut Teberau dibelah menjadi dua. Dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak butuh waktu yang lama. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur mereka, nyanyian kemenangan mereka dengan sungut-sungut lagi. Ketika mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sesuatu yang ironis? Kenapa saya katakan ironis? Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Yahweh hanya dibutuhkan waktu 10 hari. Namun dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir. 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Ada banyak orang seringkali mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok proses ini gak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, gak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Makanya gak usah tanya sama Tuhan begitu. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Diri kita sendiri. Tuhan, saya gak ngerti apa yang Tuhan sedang buat. Tapi sekalipun saya gak ngerti, saya mau tetap setuju. Sebab saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes sama Tuhan, kalau kita selalu mengeluh dan menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan jadi semakin panjang. Semakin panjang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Yang Tuhan minta adalah kita tetap taat, setia dan percaya. Bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, di balik segala sesuatu yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, pasti Tuhan sedang punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun itu, ngerti gak ngerti, namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala
perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang setuju sama-sama katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu kali saya berkesempatan mengunjungi senior saya, seorang wanita yang sudah berusia senja. Dia belum menikah. Namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Namun karena mereka menikah di usia senja, Bapak Ibu Saudara, mereka berdua tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 4 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat. Sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Bahkan lebih dari 4 tahun terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. 4 tahun. Lebih dari 4 tahun terakhir ini dia tidak bisa meninggalkan rumahnya sekejap pun. Karena dia harus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali diperhadapkan dengan masalah yang besar, ketika tekanan yang berat menekan hidup kita, sering kali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Dan apapun yang dia izinkan terjadi itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya jangan pernah berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janjinya tidak akan pernah melampaui kekuatan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi sampai hari ini,
itu karena dia memandang kita masih cakep. Kita masih kuat. Dan sementara itu dia tambahkan lagi kekuatannya bagi setiap kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Bapak Ibu Saudara, jawabannya sederhana. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini cuma satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat sekali lagi, saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Karena tempat ini bukan karaoke, ini rumah Tuhan, ini ibadah. Itu sebabnya kita pakai kata ku, engkau dan mu. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara mau sadari atau tidak? Sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Nah, sementara kita memperkatakan kata-kata ini dengan iman di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan berkata kepada setiap kita sebagaimana dia berkata kepada wanita Sirofenisia tadi. Oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, kami percaya tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku tak akan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini janji kami hanya berserah kepada kehendak-Mu. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, tanda kita berserah kepada Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi sama-sama katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu.
Tuhan yang bertindak atas hidup kami. Dan kami percaya hanya kepadamu. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Sepakat ya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh dan menggerutu. Kita akan melihat kemenangan di balik semuanya itu. Tuhan memberkati, shalom.